Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dalam sesi ke-40 ini, kita akan memperhatikan ulasan terakhir terkait surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus mewartakan kabar gembira, melakukan apologetik, pembelaan-pembelaan iman yang saat itu diperlukan, pertama-tama bukan hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk meneguhkan iman jemaat setempat, sesuai konteksnya. Sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih ingin melanjutkan dan menyelesaikan percakapan kita mengenai surat kedua Rasul Paulus kepada orang Korintus. Bagian yang pertama yang menurut saya sulit itu sudah kita lewati. Kita sudah mulai dengan bagian yang kedua, yaitu yang terdiri dari bab 8 dan bab 9. Isinya jelas, kata-katanya juga tidak sulit, dan jalan pikirannya juga sederhana. Karena intinya adalah Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk mengumpulkan dana dalam rangka solidaritas dengan gereja Yerusalem yang berada di dalam kesulitan. Itu intinya. Nah, inti itu mau kita urai lebih lanjut supaya jelas nanti seperti apa keadaan gereja pada zaman itu dan bagaimana Paulus ketika mengajak umat untuk bersetia kawan dengan jemaat yang lain tidak sekedar mengumpulkan dana, tetapi memberi inspirasi iman dalam rangka pengumpulan dana itu. Bukan sekedar motivasi membantu, tetapi inspirasi iman. Moga-moga jelas maksud saya. Kiranya pernah saya katakan di dalam percakapan yang lalu, saya membedakan motivasi dan inspirasi. Motivasi itu tatarannya adalah horizontal, manusiawi, ingin membantu orang lain yang susah. Sementara kalau inspirasi itu tatarannya vertikal. Iman kita mendorong, mengajak, mewajibkan bahkan kita semua orang yang beriman ini untuk bersetia kawan. Kita kembali sebentar pada bab 8. Yang diajak untuk mengadakan kolekte ini kan orang-orang Korintus. Nah, untuk memotivasi orang-orang Korintus supaya rela untuk berbagi, Paulus bercerita mengenai jemaat yang lain. Yang disebut adalah jemaat di Makedonia. Bab 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, antara lain Filipi. Ini jemaat Makedonia yang sudah memberi dana, derma, kolekte yang didorong oleh Paulus untuk jemaat di Yerusalem. Mereka itu dikatakan ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kalau memakai kata-kata yang sedikit nakal, ini Paulus manas-manasi orang Korintus dulu. Di jemaat di sana, mereka kekurangan tetapi murah hati. Lah kamu bagaimana? Bahkan dalam keadaan seperti itu, ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi kalau saya membahasakan Paulus ya, saya tidak minta mereka itu yang minta supaya boleh diizinkan untuk ikut ambil bagian di dalam gerakan ini. Itu yang pertama. Jadi dibandingkan, dipanas-panasi. Yang kedua, untuk kepentingan itu, Paulus mengutus Titus, orang kepercayaannya. Sebab itu, ayat 6 bab 8, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Mengutus Titus, kita sudah bicara mengenai Titus, orang yang selalu diutus Paulus dan diajak Paulus di dalam situasi sulit. Nanti kecuali mendorong dan melaksanakan pengumpulan dana di Korintus, Titus ini fungsinya adalah mendamaikan Paulus dengan jemaat di Korintus yang memang seringkali berselisih paham. Nasihatnya ada pada ayat 7. Hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini motivasi. Jadi datar. Melihat orang lain kekurangan, didorong supaya mereka orang-orang Korintus itu bersetia kawan. Nah, yang saya sebut inspirasi, yang tatarannya berbeda, ada kita temukan pada ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau motivasi itu katakanlah membandingkan, itu loh, sana sudah hebat, kamu mengikuti yang di sana. Nah, ayat 9 ini saya sebut inspirasi karena menyangkut Yesus. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya kira jelas inspirasinya untuk berbelas kasih, untuk bersetia kawan adalah Kristus sendiri yang rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Nah, kemudian diberi alasan lain lagi, motivasi pada ayat 13 sampai 15. Untuk apa ada kolekte? Ayat 13 menjawab begini, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi rupanya masalah kesenjangan sosial, ekonomi itu bukan hanya masalah sekarang, tapi masalah zaman Paulus itu sudah jadi masalah besar. Tentu sekarang masalahnya jauh lebih besar daripada zaman Paulus dulu. Kemudian diberi catatan lagi, diberi inspirasi lagi, kutipan dari kitab suci. Jadi kutipan dari kitab suci bagi saya itu bukan motivasi, tetapi inspirasi iman. Nah, ayat 15,
itu adalah kutipan dari kitab Keluaran bab 16 ayat 18. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Karena apa? Yang banyak itu dibagi-bagi, tidak dimakan sendiri. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Karena apa? Ya karena mendapat bagian, mendapat solidaritas dari orang-orang yang berkelebihan. Dengan catatan, ini bukan dari kitab suci, tetapi saya ingat kata-kata Paus Yohanes Paulus II, orang kudus itu, tidak ada seorang pun yang boleh merasa terlalu kuat, sehingga tidak membutuhkan orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa terlalu lemah, miskin dan sebagainya, sehingga tidak bisa berbagi. Bagus kata-kata Santo Yohanes Paulus itu. Nah, yang terakhir kita bicarakan adalah Paulus ingin supaya pengumpulan dana ini tidak menimbulkan batu sandungan. Uang itu kan mudah menjadi perkara di dalam kalangan tertentu. Di lingkungan orang-orang yang tahu bahasa Jawa, uang itu bisa disebut telek setan. Telek itu kotoran, setan. Kalau tidak dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, itu bisa menjadi alasan perpecahan yang bukan main. Kita semua melihat itu di dalam korupsi dan sebagainya. Bahkan bantuan sosial juga tidak dibagikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, Paulus ingin supaya gerakan yang bagus ini tidak berakibat tidak baik. Sehingga selain Titus, dikirimlah orang-orang lain untuk menjamin bahwa pengumpulan dana ini bisa dipertanggungjawabkan. Bab 8 ayat 18. Bersama-sama dengan dia itu Titus, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pewartaan Injil. Jadi yang dipilih adalah orang-orang tidak sembarangan, tetapi yang terpuji. Ayat 22, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Jelas. Jadi bukan sekedar mengumpulkan dana, tetapi juga menjaga nama baik. Itu dikatakan juga pada ayat 20 dan 21, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Kalau masalah Rp5.000 ya tidak usah dibukukan atau dipertanggungjawabkan. Rupa-rupanya ini dananya besar. Jadi kita bisa belajar mengenai transparansi keuangan dari sini. Bukan hanya transparansi, tetapi akuntabilitas. Tidak sekedar tanggung jawab, tetapi tanggung gugat. Kalau tanggung jawab itu kalau ditanya bisa menjawab. Kalau tanggung gugat itu kalau digugat bisa menjelaskan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Itu yang bab 8. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan bab 9, masih mudah karena masih omong tentang kolekte lagi. Nah, sekarang dibalik. Kalau tadi pada bab 8 Paulus menceritakan kepada orang-orang Korintus mengenai jemaat di Makedonia, sekarang dibalik. Paulus mengatakan bahwa saya juga cerita kepada orang-orang Makedonia itu tentang kamu.
membesarkan hati, tidak manas-manasi, tetapi memuji. Itulah yang dikatakan pada bab 9 ayat 1 sampai 2. Tentang pelayanan kepada orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Dibalik, kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Akhaya itu ya Korintus itu. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Jadi kesediaanmu, hai orang-orang Korintus, untuk ikut berbela rasa, untuk ikut bersetia kawan itu menjadi dorongan bagi jemaat-jemaat yang lain. Saya kira sangat jelas. Lalu Paulus pada ayat 3 sampai 4 itu mengatakan, janjimu itu dilaksanakan loh ya. Saya sudah kadung, sudah terlanjur cerita kemana-mana. Kalau kamu tidak jadi kolektor nanti saya malu. Itu yang dikatakan pada ayat 3 dan ayat 4. Nah, kembali lagi, inspirasi iman. Inspirasi iman itu dapat kita temukan pada ayat 7. Memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah ini inspirasinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagus sekali. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 9, inspirasi lagi. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Itu kutipan dari Mazmur 112 ayat 9. Karena kutipan dari kitab suci, saya beri nama inspirasi. Masih ditambah ayat 10, meskipun tidak ada tanda petiknya, itu adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan selanjutnya. Nah, dengan inspirasi itu, yang namanya donasi, yang namanya kesetiakawanan itu mempunyai banyak arti, banyak makna. Itulah yang dikatakan misalnya pada ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Satu. Jadi bantuan itu mencukupkan, bukan hanya itu nomor satu, mencukupkan keperluan orang-orang kudus, artinya gereja Yerusalem, satu. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nomor dua. Jadi kalau memberi itu memang membantu, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dua. Masih ada yang lain. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu untuk pengakuan dan selanjutnya, dan karena kemurahan hatimu. Itu nomor 3. Jadi memberi derma, memberi dana, itu mempunyai
nilai misioner, dalam arti derma itu membuat orang yang menerima kebaikan memuliakan Allah. Jadi bukan hanya yang memberi yang memuliakan Allah, tetapi yang menerima karena kemurahan hatimu juga memuliakan Allah. Ciri misioner katakanlah, atau apapun namanya, terserah mau memberi nama apa. Dan ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah. Jadi ketika umat atau gereja Yerusalem menerima dana itu, mendengar bahwa ada kumpulan dana, baik dari Makedonia maupun dari Akhaya, mereka merindukan kamu. Artinya apa? Bisa diberi judul mempererat persaudaraan. Jadi nilai derma itu sekian itu, ada 4 sekurang-kurangnya yang dapat kita rinci dari ayat-ayat ini. Dengan demikian, soal kolekte, soal derma, soal pelayanan kasih selesai. Jadi yang paling penting menurut saya adalah 1, nilai solidaritas antar jemaat yang berlangsung sampai sekarang. Bukan hanya di keuskupan, tetapi antar keuskupan, bukan hanya antar keuskupan di suatu negara, tetapi antar keuskupan di seluruh dunia. Itu yang sekarang terjadi di dalam gereja Katolik. Bisa bercerita panjang mengenai hal itu. Yang kedua, derma bukan sekedar dilandaskan pada alasan kemanusiaan, kasihan, dan sebagainya, tetapi ada inspirasi iman. Ia yang telah rela menjadi miskin supaya kamu kaya. Dan kutipan-kutipan kitab suci yang tadi sudah disebut. Sekarang kita lanjut dengan bab 10 sampai dengan bab 13. Nah ini seru lagi. Karena apa? Karena Paulus masuk lagi di dalam suasana konflik dengan musuh-musuhnya. Moga-moga sudah terbiasa kita berbicara mengenai bagian-bagian konflik di dalam surat Paulus sehingga tidak terlalu sulit untuk membayangkannya. Intinya, pada bagian ini Paulus sekali lagi membela diri pribadinya, tetapi membela diri pribadinya itu bukan untuk kepentingan dia sendiri, melainkan untuk kepentingan Injil yang diwartakannya. Nah, dengan latar belakang itu kita baca, kita lihat bab 10 sampai dengan bab 13. Yang pertama, Paulus menanggapi kritik-kritik pribadi terhadap pribadi Paulus oleh musuh-musuhnya. Kritiknya ada di mana? Bab 10 ayat 1. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Ini kata-kata musuh-musuh Paulus terhadap pribadi Paulus. Diulang pada ayat 10. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Itu kritik pertama terhadap pribadi Paulus. Kritik yang kedua, bab 10 ayat 2, bagian yang terakhir. Orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi.
ya mencari keuntungan dari pewartaan Injil, itu sekurang-kurangnya 2 tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus. Jawabannya ada di mana? Jawaban terhadap serangan pribadi yang tidak berani tadi ada pada ayat 2 yang sama. Aku meminta kepada kamu. Ini mengancam. Jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu. Jadi Paulus bisa keras, tidak seperti yang disebutkan oleh musuh-musuhnya ini. Kan bisa dibayangkan nih, Paulus itu sebelum bertemu dengan Kristus kan hidupnya ganas. Jadi ganasnya saya kira tidak begitu saja hilang sesudah ia berjumpa dengan Kristus. Dia penganiaya. Ya pasti orang-orang yang bondo nekat kayak begitu itu. Apapun artinya. Ayat 11 menjawab lagi, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Tuh, Paulus mengeluarkan perasaannya, emosinya. Jawaban terhadap tuduhan bahwa dia mencari keuntungan duniawi ada pada ayat 3 dan sampai dengan ayat 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapkan dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dia tidak mencari keuntungan-keuntungan duniawi apapun. Nanti akan kita lihat dalam kata-kata pembelaan diri selanjutnya, ia rela kehilangan segala-galanya demi Injil. Jadi pasti bukan motivasi duniawi yang mendorong Paulus untuk terus mewartakan Injil. Sesudah menjawab pertanyaan atau tuduhan-tuduhan itu, bab 10 ayat 12 sampai bab 11 ayat 16, ayat 6, Paulus bercerita tentang dirinya sekarang. Tidak dalam rangka menjawab tuduhan musuh. Tetapi situasinya juga masih konfliktual. Jadi rupa-rupanya dalam surat ini konflik dengan entah orang-orang yang tidak suka dengan dia, entah orang-orang Korintus sendiri, itu selalu mewarnai kalimat-kalimat yang ditulis oleh Paulus. Misalnya, bab 10 ayat 12. Kalimat yang terakhir, frase yang terakhir, alangkah bodohnya mereka. Silahkan membayangkan kalau kita mengatakan, kalau membaca di gereja, alangkah bodohnya mereka. Halus-halus itu tidak mengungkapkan emosi Paulus. Kalau mau mengungkapkan emosi Paulus, mereka itu goblok. Baru emosi Paulus terungkap di situ. Sedangkan kami itu Paulus dan teman-temannya, pasti bukan termasuk yang dengan sebutan itu. Ayat 13. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Jadi rupa-rupanya, ini ceritanya di dalam gereja juga masih ada sampai sekarang, rebutan umat. Maka Paulus mengatakan, saya tidak pernah itu merampok umatnya orang lain. Saya tidak pernah bekerja di tempat yang sudah
Injil diwartakan kepada mereka. Sebelum saya enggak pernah seperti itu. Karena apa? Ayat 16. Yang kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Saya kira jelas bahasanya kalau disederhanakan yaitu rebutan umat, rebutan nama, mengaku-aku itu dulu yang mendirikan saya loh, padahal bukan. Paulus tidak mau sama sekali yang seperti itu. Nah, kalau mau bermegah, kata Paulus, nggak usahlah bermegah-megah di dalam rebutan prestasi seperti itu. Maka ayat 17 menjadi penting, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Ini karena menyebut Tuhan, maka itu bukan motivasi, itu inspirasi, iman. Itu bagian yang pertama sampai ayat 17, bab 10 ayat 17. Dilanjutkan dengan bab 11. Sekarang Paulus menggunakan kata bodoh, tetapi dalam arti yang berbeda. Kalau tadi bodoh itu alangkah bodohnya mereka, bodoh itu artinya goblok. Kalau ini lain, alangkah baiknya, bab 11 ayat 1, jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Nah, Paulus itu menyebut dirinya bodoh karena apa? Karena dia dipaksa untuk bermegah seperti orang-orang lain itu, tetapi tidak keterlaluan bermegahnya. Ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini Paulus berbicara mengenai prestasinya. Itulah sebabnya maka dia mengatakan bodoh. Saya itu bodoh karena omong tentang prestasi saya. Tetapi kadang-kadang saya tidak bisa selain berbicara seperti itu. Paulus bicara mengenai orang Korintus yang sudah dibina baik-baik oleh dia dengan segala macam bayarannya, tetapi tetap saja mendengarkan Injil yang lain. Kata itu kembali lagi, ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain. Injil yang lain, bukan Yesus yang diwartakan oleh Paulus. Lalu dia mengatakan, nah itulah emosi lagi, bab 5, ayat 5-6, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Yang disebut rasul-rasul yang tiada taranya itu, bukan rasul-rasul yang 12 itu, ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, tetapi tetap mempraktekkan percaya bahwa dengan mentaati hukum Taurat, mereka selamat. Itu Injil yang lain yang sudah kita bicarakan di dalam surat kepada orang Galatia, surat pertama Korintus, isinya itu. Itu sampai bab 11 ayat 6. Berikutnya masih membela diri lagi.
bab 11 ayat 7 sampai ayat 31. Di dalam bagian ini, Paulus tetap berpolemik, berseteru dengan orang-orang lain, macam-macam mereka itu. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tuh, Paulus itu kalau menggunakan kata-kata begini rupanya fasih ya. Sama dengan mereka itu curang, mereka itu palsu, mereka itu iblis. Mantap ya kalau omongnya begitu itu, tapi pasti tidak bagus kalau dibacakan di dalam gereja. Kembali lagi Paulus merendahkan diri. Omong sebagai bab 11 ayat 16. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Ya, bodoh seperti mereka itu curang, palsu, iblis. Kalau Paulus mengatakan dirinya bodoh, bukan itu maksudnya. Ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Yang lain ada kepentingan. Paulus dengan cuma-cuma. Dan dalam hal ini, Paulus mengatakan, jangan menganggap aku bodoh. Meskipun di tempat lain, dia mengatakan kebodohanku. Nah, kalau Paulus bicara mengenai kebodohanku, itu karena dia terpancing. Ingin bermegah seperti lawan-lawannya bermegah. Maka dia membanggakan diri macam-macam. Itu namanya bodoh. Tetapi tidak bodoh di dalam pengetahuan. Bukan bodoh karena tidak tahu banyak. Ayat 19 sampai 21 itu ironi terhadap orang-orang Korintus. Ayat 21 sampai 29 itu Paulus bodoh karena memegahkan kehebatannya. Mungkin baik kalau kita lihat ya, mulai dari ayat 21. Ini Paulus kelihatan tampak tanda petik bodohnya. Karena dia memamerkan diri, memamerkan kehebatannya. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Berani juga. Jadi kalau Paulus berani bangga, berani bermegah, itu artinya dia sedang bodoh. Nanti kalau dia sedang tidak bodoh, dia omongannya lain. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Dan selanjutnya, aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Nah, kelihatan bodohnya, sombong. Lalu dia mendaftar penderitaan yang pernah dia alami. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera, dan sebagainya. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, dan selanjutnya. Paulus itu belum pernah, satu hal yang belum pernah dia derita. Semuanya sudah, kapal karam sudah. Yang belum pernah dia derita adalah kena knalpot sepeda motor, itu belum pernah dia. Didaftar semua penderitaannya untuk menunjukkan bahwa dirinya
hebat. Tetapi kemudian pada ayat 30 dia mengatakan sesudah menyadari bahwa berkata-kata seperti itu sombong, itu bodoh. Lalu pada ayat 30 dia mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Itu bab 11, Paulus membela diri lagi. Ayat 12, bab 12. Dia masih membela diri dengan cara yang berbeda. Pada bab 12, Paulus menceritakan pengalamannya ketika berjumpa dengan Kristus. Ini pengalaman dasar yang menjadi kunci dari banyak hal di dalam hidup Paulus. Kita baca bab 12 ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Lalu dia berfantasi atau berkontemplasi atau apalah namanya, mulai ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini Paulus bicara tentang dirinya sendiri ketika berjumpa dengan Tuhan, tetapi seolah-olah Paulus itu bicara tentang orang lain, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Kita semua masih ingat ketika kita membicarakan kisah para rasul, perjumpaan Paulus dengan Kristus yang bangkit itu diceritakan 3 kali. Kisah bab 9, kisah bab 22, kisah bab 26. Tapi satu pun tidak ada yang sama ceritanya. Karena apa? Kisah yang pertama, bab 9, itu bercerita mengenai Paulus dipanggil oleh Tuhan. Yang paling penting adalah panggilan. Kisah bab 22, yang paling penting adalah perwahyuan. Ketika berjumpa dengan Kristus tanpa sekolah, tanpa apa-apa, dia mengenal Kristus, siapa dia seutuhnya, perwahyuan. Dan pada kisah yang ketiga, kisah bab 26, sesudah dipanggil, sesudah menerima perwahyuan sempurna mengenai Kristus, dia diutus. Satu seri, panggilan, perwahyuan, perutusan. Inilah yang diceritakan pada bagian ini. Nah, sebetulnya pengalaman itu bisa membuat Paulus menjadi orang bodoh itu, membanggakan selain perjuangannya yang tidak kenal lelah, tetapi juga pengalamannya yang istimewa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, sekarang dikatakan supaya Paulus tidak sombong, kepadanya diberikan satu tanda petik beban. Ayat 9 dan 10. Mulai ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri oleh penyataan-penyataan yang diceritakan sebelumnya, yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kunci lagi. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang dimaksudkan dengan iblis yang menggocoh Paulus itu. Mungkin penyakit-penyakit, encok, dan sebagainya. Kalau melihat patung Rasul Paulus di Seminari Tinggi Santo Paulus Jogja, yang dibuat oleh seorang seniman tersohor, GM Siddhartha kalau tidak salah, itu menunjukkan fisik Paulus itu memang lemah. Jadi dia berdiri dengan badan bongkok, kepala ke atas, bukan seperti orang yang gagah perkasa, yang menganiaya orang lain, tetapi sebagai pribadi yang fisiknya memang kelihatan lemah. Dan waktu kita bicara tentang jemaat di Galatia, kan Paulus sebetulnya tidak mau pergi ke Galatia, tetapi dia terpaksa singgah di Galatia karena sakit. Waktu itu kita bilang sakitnya sakit mata, ya mungkin juga kelemahan seperti itu. Kalau sakit matanya rabun kan tidak nyaman ya. Penyakit-penyakit seperti itu kita tidak pikir mengenai yang lain-lain. Sekarang bab 12 ayat 11 sampai 21. Masih di dalam rangka membela diri. Tak habis-habisnya Paulus itu membela diri. Bab 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa. Kembali lagi Paulus dalam arti tertentu bodoh. Ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Karena apa? Karena harus menampilkan diri sebagai orang yang hebat. Nah, salah satu yang dijawab adalah rupa-rupanya pandangan orang Korintus bahwa Paulus ini tidak memperlakukan jemaat-jemaat dengan adil, dengan kasih yang sama. Itu terungkap, tersembunyi atau mungkin lebih baik tersembunyi pada ayat 13. Paulus bertanya kepada orang Korintus, sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak pernah menjadi suatu beban kepada kamu. Apa yang ada di balik ini? Orang-orang Korintus merasa tidak dihargai, dikebelakangkan. Karena apa? Karena Paulus tidak mau menerima sumbangan dari orang Korintus. Yang dia terima itu hanya, nanti akan kita lihat sesudah ini, bantuan dari jemaat Filipi. Dari tempat lain dia tidak mau. Lalu dia mengakui, maafkanlah ketidakadilanku ini. Jadi kalau hal itu dianggap sebagai
tindakan yang tidak menghargai, ya diakui. Tetapi Paulus mempunyai alasan lain. Ayat 13 dan 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, ayat 14, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Jadi jangan menuduh saya, Paulus berkata kira-kira begitu, saya memperlakukan kalian tidak adil. Saya sungguh-sungguh mencari kamu, bukan mencari apa-apa selain itu. Paulus dituduh lagi, ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, nah ini, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Silahkan membayangkan ya seperti apa seriusnya konflik antara macam-macam orang di Korintus itu dengan Paulus. Disebut tidak bisa bicara, keras, mencari kepentingan duniawi, sekarang menggunakan kata licik, tipu daya, menjerat. Di balik kata-kata itu tentu ada sesuatu yang serius. Maka dijawab pada ayat 17 dan 18. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang diri di antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Jadi rupa-rupanya tuduhannya licik, tipu daya dan sebagainya itu, ini Paulus tidak berani datang sendiri nih. Dia mengutus Titus supaya datang, mengumpulkan dana di sana, nanti entah dananya itu untuk apa. Itulah sebabnya Paulus sangat hati-hati. Tadi kita lihat di dalam bab 8 dan bab 9, betapa Paulus sungguh tidak ingin menjadi batu sandungan berkaitan dengan uang itu. Ayat 19. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Kembali lagi, Paulus menegaskan tidak punya kepentingan apapun. Kepentingan satu-satunya adalah mewartakan Injil dan membangun iman umat Korintus. Lalu Paulus mengungkapkan kekhawatirannya, ayat 20, sebab aku khawatir. Ayat 21, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Artinya, Paulus harus membela diri lagi. Seperti sudah kita lihat, Titus akhirnya mendamaikan dua pihak itu. Bab 13 supaya selesai hari ini, kali ini kita langsung ke bab 13. Nasihat terakhir. Pada bab 13 ayat 1 dikatakan ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sungguh-sungguh mencintai umat Korintus, ia berkali-kali datang ke sana. Nah, entah yang terjadi berapa kali, sekurang-kurangnya 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia mendirikan jemaat Korintus. Itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 18. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan yang kedua,
diceritakan pada 2 Korintus bab 13 ayat 2. Ayat ini, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang, pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tetapi seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya. Jadi Paulus mengingatkan waktu saya datang kedua kalinya. Nah, waktu kita membicarakan 1 Korintus, pada bagian terakhir suratnya, bab 16 ayat 5, 1 Korintus bab 16 ayat 5, Paulus berjanji untuk datang ketiga kalinya. Dan itu juga disebut pada bab 2 Korintus bab 1 ayat 23 sudah kita bicarakan. Tetapi Paulus tidak jadi datang lalu jadi perkara di Korintus. 2 Korintus bab 1 ayat 23. Bab 2 ayat 1, 2 Korintus, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Jadi ketika masalahnya belum selesai, Paulus tidak mau datang. Meskipun janji datang. Nah, apakah sungguh-sungguh datang? Tidak ada tanda-tanda lain. Bab 13 ayat 3, Paulus menegaskan sekali lagi bahwa dia tidak berbicara atas namanya sendiri. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Kemudian inspirasinya dari Kristus ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Jadi kembali lagi, kalau Paulus tampil di dalam berbagai macam kesulitan dan harus menjelaskan dirinya, penderitaannya dan sebagainya, inspirasinya adalah Kristus. Kristus lemah, Kristus sengsara, Kristus mati. Tetapi dia dibangkitkan oleh Allah. Paulus selalu meneladankan diri pada Kristus itu. Kalau dia masuk di dalam kesulitan yang besar, ya itu karena Kristus. Inspirasinya selalu Kristus. Lalu pada bab 13 ayat 10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, ayat 11, saudara-saudara, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Suratnya selesai. Yang istimewa adalah ayat terakhir. Ini di dalam sejarah perkembangan iman Kristiani sangat penting. Kelihatannya sederhana dan tidak biasa diperhatikan. Ayat terakhir. Kasih karunia
Tuhan Yesus Kristus, satu, kasih Allah, dua, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salah satu pokok iman Kristiani adalah Tritunggal. Inilah rumus untuk pertama kali kita jumpai di dalam kitab suci. Yesus, Bapa, Roh Kudus diucapkan atau ditulis untuk pertama kalinya. Jadi kalau ditanya perkembangan iman mengenai Tritunggal yang Maha Kudus itu dari mana? Ya ini titik tolaknya di sini nih. Nanti dikembangkan di dalam gereja, di dalam rumus-rumus dan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan cara berpikir zamannya. Tetapi inilah rumus pertama Trinitaris yang kita temukan di dalam kitab suci, itu ada di dalam surat Rasul Paulus. Pas, waktunya sudah 1 jam. Kita selesai dulu, nanti di dalam percakapan yang lain, percakapan berikut, kita mulai dengan surat kepada orang Filipi dan serinya, yaitu surat-surat dari penjara. Surat besar, surat kepada orang Roma, nanti kita bicarakan paling akhir. Itu surat yang paling sulit. Moga-moga sesudah ini semua lebih mudah memahami surat kepada orang Roma. Makasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena boleh mendengarkan kesaksian Rasul Paulus. Kita bersyukur bahwa melalui teladan imannya, Rasul Paulus memberikan bekal rohani kepada kita untuk bersukacita dan selalu mengusahakan mencapai kesempurnaan hidup. Bahkan Rasul Paulus juga mengajak kita untuk berbangga dan bermegah diri dalam kelemahan-kelemahan dan kesulitan kita. Semoga ini juga menjadi kekuatan bagi tugas perutusan kita masing-masing dalam fungsi dan panggilan hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Apapun itu, bersukacitalah dan usahakanlah mencapai kesempurnaan. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar usaha kita diberkati untuk terus mencapai pengudusan dan kesempurnaan hidup. Allah Bapa yang Maha Kasih mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi kita agar kita terus bertekun dalam perjuangan mengusahakan kesempurnaan hidup, kesempurnaan diri. Allah yang Maha Kasih mencurahkan berkat-Nya ke atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.